Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita semua masih diberikan nikmat iman dan kesehatan. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat-Nya dan petunjuk hingga hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang penting dalam kehidupan kita, yang bertemakan hidup indah bila mencari berkah. Semua orang sewajarnya berharap keberkahan, mendapatkan berkah dalam hidupnya, berkah umurnya, berkah rezeki dan harta bendanya, berkah ilmunya, keluarganya, dan segala yang dianugerahkan dan diusahakan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan berkah sendiri adalah bertambahnya kebaikan dan ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Hidup yang berkah tidak hanya sehat, bahkan sakit pun mungkin mendapat berkah. Seperti Nabi Ayub alaihissalam misalnya, justru sakitnya menjadikan semakin taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian umur berkah tidak identik dengan panjangnya usia. Meskipun pendek usianya, tetapi banyak taat dan ibadahnya kepada Allah dapat mengukir sejarah, meninggalkan jejak, dan banyak kenangan-kenangan yang ditinggalkan yang amal baiknya. Selanjutnya, ilmu yang berkah, yaitu yang bermanfaat dan diamalkan banyak orang dan menjadi syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi amal jariyah bagi kita. Selanjutnya terdapat gaji yang berkah, bukan hanya gaji dan upah yang besar, tetapi berimplikasi positif, bermanfaat bagi keluarga dan orang lain sebagai sarana penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya terdapat beberapa langkah-langkah mencapai hidup berkah, yaitu pertama, membiasakan diri bersikap malu. Bukan malu bertemu orang lain, bukan malu mengerjakan sesuatu yang dipandang rendah oleh orang lain, tetapi malu yang positif, yaitu malu berbuat kejahatan, malu berbuat keburukan, malu tidak tuntas dalam melaksanakan tugas, dan malu karena yakin Allah Maha memperlihatkan semua perbuatan kita. Kedua, bersyukur. Implementasi syukur
bukan hanya terletak pada kegiatan ibadah saja. Karena tidak jarang kegiatan ibadah hanya sebatas ritual dan rutinitas. Bersyukur adalah suatu sikap rela menerima apa yang Allah beri untuk kemudian dimanfaatkan, dipergunakan, diperdayakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga yaitu bertutur kata dan berkomunikasi yang baik. Orang yang pandai berkomunikasi dan santun bertutur kata cenderung lebih terbuka hati dan pikirannya. Mudah pula baginya untuk mendapatkan jaringan pertemanan yang luas dan mendapatkan pahala karena komunikasi yang baik. Tutur kata yang baik dapat membuat orang lain menjadi nyaman dan bahagia. Kemudian yang keempat yaitu berbakti kepada orang tua. Siapapun dan apapun kita saat ini tidak akan pernah mampu untuk mengelak dari terkabulnya doa-doa tulus kedua orang tua. Maka dari itu, berbaktilah kepada orang tua agar mereka selalu ridho kepada kita. Keriduan dan doa mereka adalah pintu masuk segala kebaikan dan keberkahan hidup. Kemudian yang kelima, bersifat qanaah, yaitu merasa berkecukupan. Tidak mudah mengeluh atas rezeki yang sedikit, yakni atau yakin bahwa Allah yang menjamin kehidupan kesejahteraannya. Orang yang qanaah tidak serakah, tidak egois, dan sebaliknya justru lebih suka berbagi dan peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu konsisten dan teguh pendirian dalam berdoa. Jangan pernah bosan dalam berdoa, karena doa itu kunci segala kebaikan dan ketentraman jiwa. Doa juga merupakan kekuatan energi spiritual hamba kepada Allah. Jangan pernah menuntut Allah untuk segera mengabulkan doa, karena Allah Maha Tahu waktu yang tepat doa kita akan dikabulkan. Demikianlah makna sesungguhnya keberkahan. Tidak hanya banyaknya sesuatu, tetapi manfaat dan dampaknya positif dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melimpahkan keberkahan pada segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, menjadi wasilah dan sarana mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.